Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sebelumnya kita telah membahas muqaddimah dari penulis, yang mana di awal baitnya penulis memulai nazamnya dengan bismillah, mencontoh Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika memulai tulisannya, yaitu ketika mengirim surat. Begitu juga mencontoh nabi-nabi sebelum dari Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang Allah abadikan dalam Al-Quran mengenai Nabi Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Dan penulis mencontoh para ulama ketika memulai menulis. Begitu juga penulis mencontoh Al-Quran, yaitu Al-Quran ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian di pertemuan yang kedua ini kita akan masuk di pembahasan hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, inda hurufil halqi yuzharani wa inda yarmuluna yudghamani wa laysa fil kilmati min idghami wa gunna la qubayla ra wa lami wa inda harfil ba'i yuqlabani miman wa indal baqi yukhfayani. 3 bait ini menjelaskan mengenai hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Kata penulis, inda hurufil halqi yuzharani. Ini bait menjelaskan tentang hukum izhar. Ketika bertemu dengan huruf-huruf al-halq, huruf-huruf tenggorokan, yuzharani, maka nun sukun atau tanwinnya dibaca dengan izhar. Nun sukun dan tanwinnya dibaca dengan izhar. Wa inda yarmuluna yudghamani. Ini dalil tentang idgham. Wa inda yarmuluna yudghamani, dan ketika bertemu dengan salah satu dari huruf yang terkumpul dalam kata yarmuluna, maka dibaca dengan idgham. Walaysa fil kilmati min idghami. Ini menjelaskan tentang hukum yang namanya izhar mutlak. Dan tidak ada dalam satu kata terdapat idgham. Wa gunna la qubayla ra wa lami, dan gunnah tidak terdapat sebelum ra dan lam. Jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ra dan lam, dia diidghamkan tapi tidak dengan gunnah. Dia dimasukkan tapi tidak digunnahkan. Wa inda harfil ba'i yuqlabani. Ini dalil tentang iqlab. Dalil mengenai iqlab. Dan ketika bertemu dengan huruf ba, maka keduanya yaitu nun sukun dan tanwin dibaca dengan iqlab, dibalikkan. Dibalikkan menjadi apa? Yuqlabani miman. Dibalikkan menjadi mim. Wa indal baqi yukhfayani. Ini dalil tentang ikhfa. Wa indal baqi yukhfayani, dan ketika bertemu dengan huruf-huruf sisa selain dari huruf izhar, selain dari huruf idgham, selain dari huruf iqlab, maka dibaca dengan ikhfa. Nun sukun dan tanwinnya dibaca dengan ikhfa. Maka hukum nun sukun dan tanwin, ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama izhar, yaitu jelas. Yang kedua idgham, dimasukkan. Yang ketiga iqlab, dibalikkan. Yang keempat ikhfa, disamarkan. Hukum yang pertama adalah izhar.
Izhar secara bahasa menjelaskan. Sedangkan secara istilah, izhar berarti mengeluarkan nun sukun atau tanwin dari makhrajnya tanpa dengung yang dipanjangkan. Mengeluarkan nun sukun atau tanwin dari makhrajnya, yaitu makhraj nun sukun dan tanwin. Di mana makhraj nun sukun? Di ujung lidah yang ditempelkan di gusi atas. Maka kita perhatikan ketika kita mengucapkan izhar, pasti posisi lidah kita di makhrajnya nun. Di makhraj nun dan tanwin. Misalnya pada kata min ahli, min ditempelkan di gusi bagian atas. Begitu juga tanwin, kufuwan ahad, salamun hiya, azabun azim. Mengeluarkan nun sukun atau tanwin dari makhrajnya, yaitu makhraj nun tersebut atau makhrajnya tanwin, tanpa dengung yang dipanjangkan. Tanpa dengung yang dipanjangkan. Jadi kita tidak membaca min ahli, akan tetapi min ahli. Dikeluarkan sedikit dengungnya, adapun dengung tersebut itu berasal dari nun sukun. Berasal dari huruf nun dan harokat tanwin. Jadi jangan sampai tidak ada dengungnya. Jangan sampai kita baca min ahli atau kufuwan ahad, salamun hiya, diberikan sedikit dengung dan jangan sampai memanjangkannya. Kita contohkan, kufuwan ahad, dialirkan kufuwan ahad, min ahli, salamun hiya, min had, azabun azim, min ilm, alimun hakim, wanhar. Dikeluarkan sedikit gunnahnya, gunnah dari huruf nun tersebut, kemudian dialirkan karena sifat huruf nun adalah tawassul. Dan berhati-hati dari memantulkannya, jangan sampai dipantulkan. Jangan sampai wanhar atau mensabbahnya wanhar, tiba-tiba diputus wanhar. Ini salah. Akan tetapi dialirkan sedikit suaranya karena sifatnya tawassul, karena sifatnya bainiyah. Qawlan ghair, min ghair, latifun khabir, min khair. Itu contoh dari izhar, yaitu mengeluarkan nun sukun atau tanwin dari makhrajnya tanpa dengung yang dipanjangkan. Kemudian hukum yang kedua adalah hukum idgham. Idgham secara bahasa berarti memasukkan. Adapun secara istilah, idgham adalah memasukkan nun sukun atau tanwin ke huruf setelahnya. Memasukkan nun sukun atau tanwin ke huruf setelahnya, sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Misalnya, kita buktikan apa yang dimaksud dengan menjadi satu huruf yang bertasydid. Misalnya pada kata min rabbihim. Min rabbihim. Nun sukun bertemu dengan ra. Kemudian kita baca dengan idgham yang seharusnya ra-nya berharokat fathah. Min, ada dua kata yaitu min dan rabbihim.
Kemudian kita baca dengan idgham menjadi huruf yang bertasydid. Huruf ra-nya menjadi bertasydid. Mir rabbihim. Mir rabbihim. Jadi dimasukkan huruf nunnya, dimasukkan ke dalam huruf yang setelahnya. Seharusnya min rabbihim menjadi mir rabbihim. Jadi idgham itu adalah memasukkan nun sukun atau tanwin ke huruf setelahnya sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Huruf-hurufnya terkumpul dalam kata yarmulun. Ada 6 huruf terkumpul dalam kata yarmuluna, ya, ra, mim, lam, waw dan nun. Adapun idgham itu terbagi menjadi 2. Yaitu idgham bi gunnah, dia dimasukkan disertai dengan dengung. Dan yang kedua idgham bila gunnah, dimasukkan tanpa didengungkan. Dimasukkan tanpa didengungkan. Kita bahas yang pertama idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah adalah memasukkan nun sukun atau tanwin ke huruf setelahnya. Jadi nun sukun atau tanwinnya dimasukkan ke huruf setelahnya dengan gunnah yang dipanjangkan, dengan dengung yang dipanjangkan, yaitu dipanjangkan 3 harokat. Hurufnya terkumpul dalam kata yuminu. Terkumpul dalam kata yuminu. Huruf idgham itu ada 6. Yarmuluna. Ada 2 yang hukumnya idgham bila gunnah, ada 4 yang hukumnya idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah terkumpul dalam kata yuminu. Ya, waw, mim dan nun. Maka ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf ini, maka dimasukkan dan disertai dengan dengung yang dipanjangkan. Contohnya, faman ya'mal wujuhun yawma'idh min waraihim sirajan wahhaja mimma hablum min masad yawma idin na'imah min ni'mah. Jadi dimasukkan disertai dengan dengung yang dipanjangkan. Kemudian yang kedua adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah yaitu memasukkan nun sukun atau tanwin ke huruf setelahnya tanpa disertai dengan dengung. Memasukkan nun sukun atau tanwin ke huruf setelahnya tanpa disertai dengan dengung. Jadi yang membedakan antara idgham bi gunnah dengan idgham bila gunnah adalah dengungnya. Idgham bi gunnah itu disertai dengan dengung, sedangkan idgham bila gunnah tanpa dengung. Contohnya, hurufnya ada 2 yaitu lam dan ra. Contohnya, min ladunk hudan lil muttaqin mir rabbihim ghafurur rahim. Kemudian penulis menyebutkan tentang hukum yang namanya izhar mutlak. Bahwasanya idgham itu menjadi batal. Idgham menjadi batal apabila nun yang berharokat sukun bertemu dengan huruf-huruf idgham dalam satu kata. Jadi izhar mutlak itu apabila nun sukun bertemu dengan huruf-huruf idgham dalam satu kata. Contohnya pada kata dunia di banyak tempat di dalam Al-Quran.
Pada kata dunya tidak bisa kita mengatakan duya atau duya. Nah, ini disebut dengan izhar mutlak. Jadi dibaca dengan izhar, nun sukunnya dijelaskan dunya. Begitu juga pada kata bunyan. Tidak kita baca buyan, tetapi dibaca bunyan dengan izhar, dengan jelas bunyan. Begitu juga kinwan di dalam Quran surah Al-An'am dan sinwan. Apabila nun sukun bertemu dengan huruf idgham dalam satu kata, maka dibaca dengan izhar. Dibaca dengan jelas. Kemudian hukum yang ketiga yaitu iqlab. Iqlab secara bahasa artinya membalikkan. Adapun secara istilah, iqlab adalah membalikkan suara nun sukun atau tanwin menjadi mim. Jadi suara nun sukun atau tanwinnya dibalik menjadi mim. Hurufnya hanya satu, yaitu huruf ba. Contohnya sami'un basir. Sambil dipanjangkan 3 harokat. Sami'un, kita tidak mengucapkan sami'un, nun sukunnya hilang, tanwinnya hilang. Sami'un dibalikkan menjadi mim, bukan sami'un basir, akan tetapi sami'un basir dibalikkan menjadi mim. Sami'un basir. Min ba'd. Kita tidak mengucapkan min ba'd. Akan tetapi nunnya dibalikkan menjadi mim. Menjadi mim ba'd. Mim ba'd. Kemudian hukum yang keempat yaitu ikhfa. Secara bahasa artinya menyamarkan. Secara istilah menyamarkan suara nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Menyamarkan suara nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Huruf ikhfa itu berjumlah 15 huruf. Selain dari huruf izhar dan huruf idgham dan huruf iqlab, maka itu adalah huruf ikhfa. Huruf ikhfa itu selain dari huruf izhar, selain dari huruf idgham, dan selain dari huruf iqlab. Adapun 15 huruf tersebut terkumpul dalam sebuah bait. Sif dzatana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan dha' zalimah. Di setiap huruf di awal bait ini adalah huruf ikhfa. Di setiap huruf pada awal bait berikut ini adalah huruf ikhfa. Sif huruf sad, dza huruf zal, sana huruf sa. Kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan dha' zalimah. Semuanya berjumlah 15 huruf. Maka dibaca dengan samar apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf tersebut. Contohnya baqaratun safra qauman salihin. Nah, kemudian ikhfa ini, tadi ikhfa itu disamarkan, kemudian dipanjangkan 3 harokat. Kemudian apabila setelahnya huruf tebal, maka suara samarnya menjadi tebal. Contohnya pada kata qauman salih. Jadi suara dengungnya dibaca dengan tebal. Qauman sa. Apabila
setelah nun sukun atau tanwin merupakan huruf ikhfa yang sifatnya isti'la atau idbab, maka dibaca dengan tebal. Akan tetapi kalau setelahnya huruf yang tipis, huruf istifal, maka ikhfanya dibaca dengan tipis. Contohnya man dzalladzi antum. Kita baca contohnya baqaratun safra qauman salihin ayyamin dzalik man dzalladzi qalilun sum min samarah ismun kabir min kul wa kullan ja'alna. Juga ikhfa ini ketika pengucapannya dia mendekat ke makhraj huruf setelahnya. Misalnya pada kata wa kullan ja'alna, maka tengah lidahnya diangkat sedikit mendekat kepada makhraj huruf jim. Wa kullan ja'alna anjakum nafsin syai'a mansyur thamanan qalila min qaumik fawjun sa'alahum al-insan walikullin darajat indah sa'idan tayyiban wala yanṭaliq ba'din zukhrufal qawl unzil umyun fahum didekatkan ke huruf setelahnya, ke makhraj huruf setelahnya. Jadi di sini nun sukun misalnya bertemu dengan fa, maka didekatkan ke makhraj huruf fa. Ujung lidah bertemu dengan perut bibir bagian bawah. Wal anfus fi'atun tuqatil antum masjidan dirara min dur qaumin zalamu tanzurun. Itulah pembahasan mengenai 4 hukum apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Maka kesimpulannya ada 4 hukum. Yang pertama, izhar dibaca dengan jelas apabila bertemu dengan huruf hamzah, ha, ain, ha, wain, dan kha. Kemudian yang kedua, dibaca dengan idgham, dimasukkan apabila bertemu dengan huruf iya, ra, mim, lam, waw, dan nun. Yang ketiga dibalikkan, diiqlabkan apabila bertemu dengan huruf ba. Dan yang keempat adalah disamarkan, diikhfakan apabila bertemu dengan selain huruf izhar, idgham, dan iqlab. Jadi apabila kita menemukan nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, maka lihat itu huruf apa. Misalnya bertemu dengan huruf sa, nun sukun bertemu sa, maka hukumnya ikhfa karena sa merupakan huruf ikhfa. Contohnya pada kata min samara, nun sukun bertemu sa, maka hukumnya ikhfa.